Halo sob, perkenalkan namaku Aulia Ajis Purba dari kelas SMA Fakultas Perhutanan Istiper. Jadi di video ini aku bakal jelasin sedikit tentang remote sensing. Apa sih itu remote sensing gitu kan? Atau jangan-jangan kalian baru dengar apa itu remote sensing. Jadi simak aja sampai habis video berikut. Remote sensing adalah sebuah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan alat bantu tertentu tanpa interaksi langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji. Data dari penginderaan jauh dapat diimplementasikan dalam bentuk data numerik dan data visual. Komponen-komponen remote sensing antara lain sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor atau wahana, data, dan penggunaan data. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga adalah komponen vital dalam penginderaan jauh. Tanpa adanya suplai energi yang memadai, maka objek tidak akan dapat direkam dengan baik oleh sensor. Ada dua jenis sumber energi yang umum digunakan dalam aktivitas penginderaan jauh. Pertama, sumber energi aktif dengan cahaya buatan, yakni energi yang bersumber dari radar yang aktif ketika pengambilan objek dilakukan. Wujud cahaya ini umumnya berupa kilatan cepat atau gelombang elektromagnetik. Kedua, sumber energi pasif atau cahaya matahari, yakni tenaga dari sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Jumlah energi matahari yang mencapai bumi dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan kondisi cuaca. Karena itu energi matahari pada siang hari secara umum lebih tinggi ketimbang waktu-waktu lainnya. Yang kedua, atmosfer. Di dalam atmosfer berlangsung proses pembauran dan penyerapan yang dilakukan oleh molekul lapisan itu. Maka tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik bisa sampai ke permukaan bumi. Spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai muka bumi disebut jendela atmosfer. Yang ketiga, objek. Komponen objek maksudnya adalah sasaran penginderaan jauh. Dalam proses penginderaan jauh yang termasuk objek adalah atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Masing-masing objek di atas memantulkan panjang gelombang tertentu sehingga bisa memiliki kenampakan yang berbeda pada sensor penginderaan jauh. Terdapat 4 variasi pancaran energi yang dapat digunakan untuk membedakan suatu objek, yaitu variasi spektral, variasi pancaran gelombang elektromagnetik akibat perbedaan panjang gelombang. Yang kedua, variasi spasial, variasi pancaran gelombang elektromagnetik akibat perbedaan bentuk, ukuran, dan tekstur suatu objek. Yang ketiga, variasi temporal, variasi pancaran gelombang elektromagnetik akibat fungsi waktu harian atau musiman. Yang keempat, variasi polarisasi, variasi pancaran gelombang elektromagnetik akibat polarisasi. Yang keempat adalah sensor dan wahana, adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor pada saat berlangsungnya proses perekaman. Adapun hasil penginderaan jauh memakai satelit bergantung pada piksel karena ketinggian wahana jenis ini sudah ditentukan. Wahana di angkasa dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pesawat terbang rendah medium dengan ketinggian 1000 sampai 9000 meter, dan citra yang dihasilkan adalah citra foto atau foto udara. Yang kedua, pesawat terbang dengan ketinggian 18.000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan adalah foto udara atau multispectral scanners data. Yang ketiga adalah satelit dengan ketinggian 400 sampai 900 km dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan ialah citra satelit. Yang kelima, data. Sesuai namanya, komponen ini menunjukkan data yang didapatkan dari alat yang sudah menemukan objek dan terdeteksi oleh sensor yang terpasang pada alat. Data yang diperoleh merupakan hasil pantulan antara sumber tenaga dengan objek. Bentuk atau jenis data yang diperoleh secara umum ada 2. Pertama adalah data manual, yang kedua adalah data numerik yang diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus yang tertanam di sebuah komputer. Komponen akhir dari penginderaan jauh adalah penggunaan data, yakni berupa foto. Foto ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan. Proses akhir ini sangat penting karena menentukan ada tidaknya manfaat yang diperoleh dari data yang didapatkan. Jika tidak digunakan, maka manfaatnya tidak ada, dan begitu juga sebaliknya. Lalu apa sih manfaat dari remote sensing di bidang kehutanan? Pemanfaatan remote sensing pada bidang kehutanan berkaitan dengan pengelolaan kayu untuk kayu, termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penambangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran.
Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara berkesinambungan dengan aspek geografis yang cukup memadai, sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Mungkin hanya itu dulu untuk video kali ini. Untuk kelanjutannya ditunggu ya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.